Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Nah, beberapa hari terakhir saya mendapatkan DM dan komentar di channel YouTube yang mempertanyakan, Bang, tolong bahas soal figural karena masih banyak teman-teman yang belum mengikuti SKD. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan penuhi permintaan teman-teman tersebut. Tapi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe channel ini sekarang juga dan follow Instagram saya di andikasa0110. Oke, teman-teman, kita langsung pada pembahasan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa pola yang sering muncul pada saat ujian di tahun ini. Ya, dari berbagai macam FR yang beredar, kita bisa menyimpulkan beberapa pola yang sering muncul pada ujian kali ini. Nah, soal-soal ini saya dapatkan dari News ya. Kita bahas pada channel ini. Nah, yang pertama itu ada yang namanya pola kelanjutan. Contohnya seperti ini ya. Jadi sama dengan soal deret ya. Teman-teman perlu menemukan pola yang muncul pada soal. Cara menemukannya yaitu ya. Pertama, kalau melihat soal seperti ini, lihat dulu yang mana yang berubah. Nah, teman-teman melihat yang berubah dari kotak 1 ke kotak 2 ke kotak 3. Ada dua hal yang berubah. Yang pertama adalah kotak kecil yang ada di dalam kotak besar ini. Yang kedua adalah garis ini. Nah, yang pertama kita telusuri dulu. Kotak kecil ini yang berubah. Dari kotak kecil ini, berubah ke kotak kedua itu, berubah dia menjadi putih. Dari putih, berubah kembali menjadi hitam. Berarti polanya hitam, putih, hitam, putih. Jadi kita cari pilihan jawaban yang putih. Berarti yang hitam itu sudah pasti salah ya. Ini salah, ini juga salah, dan ini salah ya. Berarti tinggal dua pilihan antara B atau D. Nah, sekarang kita lihat yang berubah lagi yaitu garis di dalam kotak ini. Pertama dia ada di sini, setelah itu dicerminkan ke bawah, di kotak kedua dia dicerminkan ke bawah menjadi seperti ini. Seperti itu ya. Nah, di kotak ketiga dia sudah menjadi 3 baris dan setelah itu yang ini ya itu dicerminkan lagi ke sebelah sini. Berarti dia munculnya nanti pasti akan begini. Nah, berarti yang kotak putih dan ada garis di ujungnya adalah D. Ya, seperti itu. Jadi sama dengan pola deret, temukan pola yang muncul. Ini tadi hitam putih, setelah itu ini ada garis satu dicerminkan, setelah itu muncul lagi garis baru dicerminkan. Berarti jawabannya adalah D. Ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini juga masih memiliki pola kelanjutan ya. Teman-teman, kira-kira jawabannya apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, temukan pola yang berubah. Ya, di sini teman-teman, ini memperlihatkan beberapa gambar dan kita diminta menemukan jawaban ini. Nah, teman-teman bisa teman-teman perhatikan ada pola yang berulang. Nah, yang pertama pola yang berulang ini adalah setelah yang ada di segitiga ini di dalamnya adalah garis satu, garis tipis, setelah itu diikuti dengan garis melintang, setelah itu garis lurus lagi. Nah, berarti di sini adalah garis melintang yang diarsir. Ya, seperti itu. Ini kan sama polanya. Berarti yang ini juga akan pindah ke sini. Kita cari untuk menemukan jawabannya. Cara menemukan yang cepat ya seperti itu ya. Kita cari yang melintang juga di sini. Nah, yang melintang ada D, B, dan C. Berarti A sudah otomatis salah ya. Nah, selanjutnya di sini kita melihat semua garis ini tidak ada yang melewati kotak yang atau gambar yang ada di dalam. Semuanya berada di dalam bangun ruang yang di kotak dalam. Tidak ada yang menembus. Sedangkan di C ini menembus berarti sudah otomatis salah ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat di sini yang B itu tidak mengikuti pola yang di atasnya. Segitiga besar menjadi segitiga kecil, tetapi diperkecil saja menjadi lebih kecil. Kotak menjadi kotak kecil.
ya. Ini bentuk segi 5 menjadi segi 5 yang lebih kecil, ya, seperti itu. Ini memang berubah kembali ke segi 6, tetapi dia tidak mengikuti pola yang di atasnya. Jadi ini juga salah, ya. Berarti jawaban yang benar adalah D, ya. Oke, kita lanjut ke pola yang kedua. Pola yang kedua yaitu pola berdiri sendiri, ya. Nah, di sini contoh soalnya seperti ini, ya. Nah, teman-teman kira-kira kalau menemukan soal seperti ini dan disuruh menjawab, teman-teman akan menjawab yang mana? Jadi ini adalah pola figural berdiri sendiri, ya, teman-teman. Sekilas mungkin teman-teman akan menjawab A karena cuma dia menekuk ke dalam, sedangkan yang lain tidak ada yang menekuk ke dalam. Tetapi kalau teman-teman lebih detail, di sini teman-teman bisa melihat ini semua memiliki 5 sudut kecuali B, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4. Cuma ada 4 sudut, ya. Ini 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini pula 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti itu. Berarti jawaban yang memiliki pola atau beda sendiri, atau gambar yang berbeda sendiri adalah B. Ya, seperti itu, ya. Jadi teman-teman, kita sudah membahas 2, pola berkelanjutan. Yang kedua, pola berdiri sendiri. Oke, kita lanjut ke soal ketiga atau pola ketiga, yaitu pola kotak 9 gambar. Nah, kotak 9 gambar ini memiliki 2 tipe. Yang pertama, ya, bisa teman-teman lihat polanya adalah secara horizontal, ya. Yang kedua, bisa teman-teman lihat polanya secara vertikal, ya, seperti itu. Nah, untuk soal yang kali ini adalah pola secara horizontal, ya. Kita lihat sangat jelas. Nah, teman-teman kan tadi bisa melihat ini ditambah ini jadinya ini, ya. Kalau digabungkan ini, kalau digabungkan dengan ini jadinya ini. Berarti ini digabungkan dengan yang gambar mana supaya bisa menghasilkan gambar seperti ini. Nah, tentu jawabannya adalah B. B kalau kita gabungkan ke sini berarti gambarnya seperti ini, ya. Nah, seperti itu. Itu secara pola horizontal, ya. Nah, ada lagi yang pola vertikal. Pola kotak 9 gambar yang tipe 2 itu ada yang vertikal. Kebetulan pada soal ini itu bisa kita analisa secara vertikal dan horizontal. Pertama kita analisa secara horizontal, ya. Seperti yang pola sebelumnya, gambar ini merupakan gabungan dari gambar ini dan ditambah dengan gambar ini, ya, seperti itu. Begitu pula dengan yang kedua, jika gambar ini digabungkan dengan gambar yang ini, yang kedua, ya, maka akan menghasilkan gambar seperti ini, ya. Nah, bagaimana dengan yang ditanyakan, teman-teman? Berarti untuk menghasilkan gambar ini, maka gambar pertama ini kita pasangkan dengan gambar yang mana, teman-teman? Nah, tentu jawabannya sudah kelihatan, ya. Kita pasangkan dengan gambar E. Jadi sudah ada 3 pola, ya. Yang pertama kelanjutan, beda sendiri, dan kotak 9 gambar. Oke, kita lanjut ke pola yang keempat. Pola yang keempat ada namanya analogi gambar. Nah, seperti ini, teman-teman. Sangat mudah untuk menemukan jawabannya. Jadi, kira-kira mana jawabannya, teman-teman? Pola analogi gambar ini adalah kita mensimulasikan bahwa gambar itu jika kita masukkan ke sini, maka dan kita rotasi 90 derajat, maka hasilnya adalah gambar kedua ini. Gitu, ya. Nah, bagaimana kalau gambar ini juga kita perlakukan sama dengan pola ini? Maka hasil gambar pada tanda tanya adalah ini jika kita masukkan ke sini, ya, maka dia akan muncul segitiga yang menumpu di kotak. Setelah itu kita rotasi 90 derajat, maka jawabannya adalah D. Oke, sudah ada 4 analogi, sudah ada 4 pola
figural. Kita masuk ke pola terakhir. Pola terakhir ini yang mungkin agak sedikit perlu imajinasi untuk menemukan jawabannya. Ya, banyak latihan saja, insya Allah teman-teman bisa mahir. Yang kelima yaitu pola gambar lipat atau jaring-jaring. Teman-teman, jika gambar ini dilipat menjadi sebuah bangun ruang, ya, kira-kira gambarnya akan berubah seperti apa, ya? Kalau seperti ini, temukan satu titik yang kira-kira kita bisa cepat menemukan jawabannya. Kalau sisi satu ini kita lipat ke atas, otomatis ya dia akan sejajar dengan lingkaran ini. Kita lihat yang mana yang sejajar dengan lingkaran ini. Ini adalah A. Jawabannya bisa langsung kita tebak ya, begitu. Jadi ini dilipat ke atas, ini dilipat ke sini, ini juga dilipat ke atas, dan ini juga dilipat ke atas, maka jadilah pola seperti ini ya. Jawabannya A. Nah, kalau yang B tidak ada lingkaran tentu salah ya. Yang D tidak ada lingkaran juga salah, yang E tidak ada lingkaran juga salah. Berarti tinggal A atau C. Sekarang kita lihat lingkarannya berada sejajarkah atau tidak. Tetapi kalau kita mengimajinasikan ini kita lipat ke atas, maka dia pasti kelihatan sejajar. Ya, jawabannya adalah A. Oke teman-teman, 5 pola figural yang sering muncul pada soal adalah pola-pola seperti ini. Teman-teman silakan latihan, cari contoh soal yang lain, latihan, insya Allah teman-teman akan mudah dalam proses mengerjakan. Sekali lagi saya sering berpesan pada akhir video, teman-teman pada saat mengikuti ujian, yakinkan bahwa diri teman-teman itu adalah yang terbaik pada saat ujian tersebut, ya. Kenapa? Karena teman-teman sudah belajar, ya. Dengan menonton video ini juga teman-teman berarti niat untuk belajar. Sudah ada usaha yang teman-teman lakukan, ya. Jangan karena persoalan mental justru teman-teman akan gugur, ya. Ada yang sudah persiapannya matang, tetapi karena grogi, gemeteran, akhirnya pada saat ujian, dia blank. Padahal sudah mempersiapkan dengan matang. Jangan lupa mempersiapkan mental. Sekali lagi saya ingatkan, persoalan tes seperti ini bukan persoalan otak semata, ya, tetapi sekali lagi saya ingatkan ini adalah persoalan mental juga. Perlu teman-teman bangun percaya diri mulai dari sekarang. Oke? Saya doakan teman-teman bisa lulus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.